Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala man istahaq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita, memberikan keluarga kita yang sakinah, mawaddah warahmah, keluargaan yang dibangun menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku, keluargaku di dunia adalah keluargaku kelak di surga. Yakni semoga kita dipersatukan oleh Allah di dunia, di alam barzah, di alam akhirat, dan kelak ditempatkan di tempat yang mulia dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Miris rasanya jika kita main ke berbagai kabupaten Ciamis, Tasik, Cilacap, Banyumas, di mana pengadilan selalu dipenuhi oleh pengunjung. Begitu banternya angka perceraian yang ada di Indonesia di berbagai kabupaten. Yang lebih miris lagi bahwa sohibul talak, yang mempunyai talak adalah laki-laki. Tapi justru penggugat sesuai data ini dimonopoli oleh pihak-pihak istri atau wanita. Jadi perceraian yang diajukan oleh wanita yang kemudian disebut dengan rafa, angka rafa ini jauh lebih tinggi dibanding angka cerai gugat yang diajukan oleh laki-laki. Mungkin kalau dulu survei mengatakan bahwa cerai ini faktor yang paling dominan adalah ekonomi, di mana ekonomi seret, kemudian tidak harmonis dari masalah ekonomi, akhirnya laki-lakinya tidak mampu, laki-lakinya kadang-kadang ego, laki-lakinya kadang-kadang macam-macam, sehingga laki-laki mau memberikan talaknya kepada istri, terjadilah perceraian. Tapi apakah sekarang perekonomian yang menjadi dominan pertama menjadi perceraian? Yang sepasengen niku ngendikaken, wong lanang iku nek ora duwe duit kuat imane. Wong wedok nek ora duwe duit ora kuat imane. Wong lanang nek njekel duit niku ora kuat imane, tapi nek wong wedok njekel duit niku kuat imane. Artinya dulu banyak sekali laki-laki terjerumus kepada jurang perzinaan, pacaran macam-macam karena laki-lakinya tampang, punya uang. Begitu wanita zaman dulu, kalau wanita itu uangnya dicukupi oleh laki-laki, dipenuhi oleh laki-laki, ada ya laki-laki itu bertanggung jawab kepada uang ataupun wanitanya punya uang, maka wanita itu akan bertahan menjadi istri daripada laki-laki. Tapi kalau wanitanya tidak punya uang, kemudian wanita itu digoda oleh laki-laki yang gagah, lebih ganteng, lebih tinggi derajatnya, biasanya wanita itu pun akan terjerumus kepada jurang perselingkuhan sehingga terjadi perceraian. Namun hari ini berbeda kasusnya, ya, di mana wanita sudah gender, ya, sudah gender dengan laki-laki, sudah setara dengan laki-laki. Jadi wanita sekarang kalau tidak pegang uang, ya, kuat imannya. Kalau sudah pegang uang, tidak kuat imannya. Terbukti bahwa angka perceraian itu begitu naik melonjak, perolehan ekonomi yang ia mampu tanpa meminta kepada suami, ini mentalnya akan dari mental makmum bisa menjadi mental munfarikoh. Ya. Yang tadinya makmum bisa menjadi munfarikoh. Kenapa demikian? Karena dari status sudah berbeda. Dia sudah merasa punya kemampuan untuk hidup mandiri tanpa bantuan suami. Yang kedua, dari sisi derajat, dia seorang pendidik yang
komunitasnya adalah orang-orang terdidik, orang-orang pintar, yang dari sisi bahasanya segala macamnya, sehingga saat ia memperkenalkan suaminya kepada teman-teman, sangat-sangat ia 1000 kali ya berpikir, pantaskah suami saya mau saya kenalkan dengan pengawas saya, dengan kepala sekolah saya? Ini akan berhitung ratusan kali ya, dari sisi komunitas. Dari sisi pakaiannya sudah seperti pakaian pejabat, kemudian terus menerus baru, terus kemudian dari sisi make upnya, dari sisi perawatan tubuhnya. Jadi semuanya itu lebih dominan, berkembang pesat menuju ke zaman-zaman kemoderatan. Sedangkan yang laki-laki, kalau perempuannya sudah dandannya keren, tapi laki-lakinya kerem. Maklum, laki-lakinya sementara masih bertahan menjadi pegawai TNI AD, Tani Angkatan Darat, ataupun pejabat tinggi yang kantornya 15, yang tingginya setiap kantor itu 22 tataran alias tukang deres. Kita tahu sendiri wajah-wajah pesawah dan penyadap itu bisa dibayangkan, sudah katoknya ngebir, kadang-kadang bolong-bolong, pakainya sabuk-sabuk bukan dari ban biasa tapi ban mobil, tanpa pakai kaos, keringatnya bergucuran, rambutnya tidak beraturan, sudah tidak ada lagi. Sehingga dari kesetaraan wajah ini sudah tidak sekufu lagi, ya. Tidak sekufu lagi. Maka wanita dengan uang, kemudian komunitasnya orang-orang yang mapan-mapan, seketika ada salah satu dua yang sudah bisa mencuri hati, maka wanita pasti akan cepat pindah hati. Yang kedua, kadang juga ada faktor televisi yang biasanya perceraian ini dibumbu masaki oleh orang tua. Dari sisi sebagai wanita yang mungkin kurang pengalamannya dan pendalamannya tentang agama, dia takut kualat jika memang orang tuanya memerintahkan talak kepada suami, dia tidak mengikuti arahan-arahan orang tuanya. Takut kualat, takut tidak menjadi anak yang birrul walidain. Padahal hak sepenuhnya setelah menikah ini adalah hak suami. Jadi jika ayah dan ibu mengatakan harus ke timur, suaminya harus ke barat, selagi perintah suami ini tidak bertabrakan dengan syariat, maka wanita itu harus mengikuti kehendak suami. Tapi apa daya, ekonomi mungkin masih ditopang oleh orang tua. Kemudian dari sisi segala materi orang tua itu terus-menerus aktif, sedangkan suami kurang tidak kemampuan. Sehingga dari sisi inilah sangat mudah untuk mempengaruhi anaknya harus berpisah dengan menantunya. Diiming-imingilah nanti ada calon yang lebih hebat, kamu ini segala macam. Ya. Jadi ini. Teman-teman yang semuanya yang kami cintai, perlu diketahui kembali lagi bahwa kita bahas saja tentang permasalahan talak. Talak dilihat dari si bilangannya. Ada talak 1, talak 2, dan talak 3. Apakah talak 3 itu bisa jatuh bebarengan atau beriringan? Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyum menyampaikan, jika seorang laki-laki menjatuhkan tolak sekaligus 3, maka tidak sah. Yang sah cuma 1. Yang lebih hebat lagi, Zuhiriyah, ya, yaitu Abu Dud Az-Zuhiri. Jika memang ada laki-laki menjatuhkan tolak 3 atau 2, maka tidak jatuh 1 pun. Apalagi 2 dan 3. Tapi kalau jumhurul ulama seperti Imam Syafi'i dan lain-lain menyampaikan bahwa tolak 3 itu bisa jatuh sekaligus jika memang istri yang mendengarkan dan suami yang mengatakan, engkau aku tolak 3 kali, engkau aku tolak 3, maka ini jatuh menjadi tolak 3. Yang kedua, tolak di sisi dari boleh rujuk dan tidaknya disebut sebagai tolak rojmi. Tolak rusmi adalah tolak 1, 2, sedangkan wanita belum keluar dari idahnya. Kemudian yang kedua, tolak bain. Tolak bain ini ada 2 macam. Yang pertama bain sughra,
Yang kedua, bain kubro. Bain sughro yaitu tolaknya wanita. Tolaknya wanita ditolak satu dan kedua, tapi wanita itu masih wanita itu sudah keluar dari idahnya. Misal tolak di tanggal 1 bulan 1, kemudian di bulan 5, tanggal 5, laki-laki kepengen kembali merujuk. Nah ini namanya bain sughro. Maka laki-laki boleh merujuk, tapi dengan persyaratan binikahin jadidin, dengan nikah yang baru. Kalau masih dalam waktu rujuknya, laki-laki hanya cukup mengucapkan, aku merujukmu. Tanpa saksi, tanpa wali, itu sudah sah. Yang kedua, bain kubro. Bain kubro itu wanita yang ditolak 3 kali. Baik penolakan secara berurutan, berantai, ataupun sekaligus. Maka laki-laki, mantannya, tidak boleh menikahi kepada istrinya, kecuali istrinya sudah bermuhalil. Sudah menikah dengan laki-laki lain, dan sudah cerai dari laki-laki yang lain, dan sudah selesai dari idahnya. Yang disebut muhalil karena dengan dia ia menghalalkan perharaman nikah antara mantan suami pertama dengan dia. Yang selanjutnya tolak ditinjau dari keadaan istri. Ada tolak sunni, ada tolak bidni, ada tidak sunni, tidak bidni. Tolak sunni adalah tolak yang diperbolehkan, yaitu menceraikan istri pada waktu suci, dan di waktu itu dia tidak menggauli, bersetubuh. Yang kedua, tolak bidni, menolak wanita dalam posisi haid, atau menolak wanita dalam kondisi suci, tapi ia menggauli. Ini karena apa? Karena bisa memperpanjang masa idah, masa menunggu. Menunggukan sesuatu yang menjemu. Ya, wanita haid kok ditolak, maka haid. Kemudian suci, haid lagi, belum terhitung menjadi hitungan iddah, baru haid lagi, baru suci ya. Saya ulangi, haid, suci, haid, belum terhitung, suci. Nah ini baru dihitung satu sucian. Jadi memperpanjang masa iddah ini hukumnya haram. Yang ketiga, la sunni wala bidni, talak yang tidak sunnah dan tidak bid'ah, yaitu tolak kepada wanita yang belum dicampuri dan belum pernah haid. Misal punya istri masih anak-anak, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, atau 8 tahun yang belum haid, ditolak. Itu masuk dalam kata la sunni wala bidni. Tolak ditinjau dari lafalnya. Ada yang sorih dan ada yang kinayah. Sorih itu adalah kalimat yang bisa dipahami oleh siapapun bahwa kalimatnya menunjukkan kepada talak. Sedangkan yang kinayah adalah kalimat yang nanti dipertanyakan kejelasannya. Anda berbicara ini maksudnya apa? Seperti dia bilang, pulang sana kamu, ke orang tuamu. Kalimat semacam itu, maka harus dipertanyakan. Talak dilihat dari langsung dan tidak langsung. Ada yang ghairu mu'alaq, yaitu yang seperti laki-laki mengucapkan, hari ini kamu telah tertalak. Maka kalimat itu disebut sebagai kalimat tidak mu'alaq. Atau yang mu'alaq. Makanya disebut dengan syau ta'lik. Ya. Syau ta'lik ini dikaitkan atau sekalimat wanita, talaknya suami kepada wanita digantungkan. Kalau dalam buku-buku nikah itu ada yang disebut dengan syau ta'lak. Kalau tidak begini, istri saya mengajukan, maka terjadi talak. Dan tanpa mengajukan pun, kalau memang syau ta'laknya begini. Jika kamu meninggalkan sholat maghrib dengan sengaja dan tidak mau mengqadanya, maka kamu tertalak. Tiba-tiba wanita itu tidak melaksanakan sholat maghrib dan tidak mau mengqadha, maka wanita itu sudah tertalak. Ini namanya mu'alaq yang digantungkan. Boleh digantungkan kepada diri laki-laki ataupun boleh digantungkan kepada diri perempuan. Kemudian tolak dari sisi penyampaiannya. Bilisan dengan ucapan sendiri. Bil kitabah dengan tulisan SMS. Saat SMS dibaca, tulisan dibaca, maka terjadi tolak. Isyarah bagi orang-orang yang bisu, yang bisa memberikan makna. Ataupun dengan ekspedisi utusan. Nah, jika memang utusan sampai, kemudian disampaikannya, maka terjadilah tolak itu.
Tahuilah bahwa mempertahankan rumah tangga adalah satu-satunya alternatif yang terbaik. Baginda Nabi ini dalam hadisnya tidak kurang sahih mengatakan abghadul halal indallahi wat tolak. Barang halal tapi yang dibenci oleh Allah adalah tolak. Ya. Jadi tolak ini seyogyanya jangan, kalimatnya begitu. Seyogyanya jangan. Karena walau itu halal tapi kurang direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi idza talaqa rajulu imra'atahu ihtajal arsu. Jika laki-laki perempuan melakukan perceraian, ihtajal arsu, aras itu akan goncang karena tidak senang. Ini maknanya aras adalah suatu yang tinggi. Jika suami istri tidak harmonis, kemudian ujung pada terputusnya hubungan, maka hal-hal yang tinggi, derajat yang tinggi, harta yang berkah yang banyak, anak-anak yang soleh dan solihah, ini ihtaja. Tidak akan bisa mulus. Mungkin anaknya bisa mendapatkan depresi. Laki-laki suami setelah terpisah baru dia merasakan betapa salahnya keputusan yang telah dilakukan. Dan macam-macam. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan kita bisa merawat rumah tangga masing-masing sehingga membuahkan sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin ya rabbal alamin.